Sob, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel Hobi Ikan Hias. Jadi langsung saja di video kali ini saya membeli ikan. Katanya sih namanya ikan kerapu barong ya, ikan kerapu barong. Awalnya saya mengira bahwa ini adalah ikan kerapu, Sob. Jadi kata si abangnya, saya tahu di Facebook ini ikan memang seperti barongsai, kepalanya seperti barongsai, kepalanya besar kayak seperti itu. Dan ini dikirim dari Jawa loh, dan menggunakan ekspedisi K18 Express kalau tidak salah, kargo apa gitu kalau salah, menggunakan kereta ya. Terus saya ambil di gudangnya K18 Express. Itu biasanya saya menggunakan ekspedisi itu sih, katanya kalau saya agak murah ya, bukan murah juga sih sebenarnya, tergantung juga sih. Kalau saya volumenya gede, nah ini ikan yang katanya kerapu barong, tapi setelah saya telusuri ternyata ini tuh bukan jenis ikan kerapu, Sob, tapi nama bahasa Inggrisnya tuh toadfish ya kalau tidak salah. Toadfish, dari apa yang saya telusuri ya, cari tahu ini jenis sebenarnya ini ikan apa sih, apa benar ini ikan kerapu atau bukan. Memang kebanyakan di kita itu menamainya dengan kerapu barong ya, padahal ini adalah ikan barong. Jadi jangan pakai istilah kerapu ya, karena ini beda jenis, Sob. Beda dari ordonya juga udah berbeda, jadi beda jauh lah sama kerapu dari segi kekerabatannya gitu. Ini dinamai dengan toadfish atau ikan kodok ya, nama lainnya itu ikan kodok, yang memang dia juga habitatnya adalah di perairan ini ya, kayak daerah mungkin muara pantai, namun dia lebih cenderung di dasar ya, dan banyak juga di batu-batu karang seperti itu, sehingga mungkin itulah kenapa banyak yang menamainya dengan ikan kerapu atau menganggapnya ini adalah jenis ikan kerapu juga gitu. Padahal ini bukan toadfish ya, keluarga dari Batrachoididae, Sob. Jadi dia itu frogfish kalau dalam bahasa Inggris itu seperti itu. Jadi memang ikan kerapu barong ini termasuk bukan terkhusus ikan predator ya, tapi omnivora. Dia memakan cacing laut, udang-udangan, moluska seperti kerang dan siput, dan ikan-ikan lainnya gitu. Dan biasanya mereka itu bersembunyi di celah-celah batu di antara vegetasi bawah air dan menggali sarang gitu di bawah-bawah gitu. Biasanya dia, bahkan si ikan kerapu barong ini, dia bisa bertahan hidup di darat hingga 24 jam gitu, Sob. Ini luar biasa sekali ini, Sob. Ini sebetulnya karakteristiknya memang seperti katak sih, Sob. Dia dapat melintasi lumpur saat air dengan siripnya gitu. Ini mungkin seperti ikan gabus ya. Ikan gabus juga hampir sama ya. Dia bisa bertahan di air dan bisa menggunakan siripnya itu, dia bisa agak berjalan ya apabila ada airnya surut. Gitu, toadfish ini dia biasanya menyergap di substrat berpasir gitu kalau di habitatnya itu, untuk menyamarkan tubuhnya gitu, lalu dia akan menangkap mangsanya gitu. Dan ternyata si ikan toadfish ini atau ikan barong atau ikan kodok ini, dia katanya bisa bernyanyi, Sobat, atau mengeluarkan suara. Saya tidak tahu, belum pernah juga mendengar ikan barong ini mengeluarkan suara ya selama saya pelihara, karena ini saya videonya sudah beberapa waktu yang lalu ya. Jadi saya sudah mengalami memelihara ikan barong ini, cuman belum mau makan, Sob. Gagal lah istilahnya. Ini memang ikan laut ya, dan kata si abangnya tuh dia sudah beradaptasi dengan air tawar atau sudah diadaptasi. Cuman memang sih dia bertahan sih, Sob, 2-3 hari gitu. Tapi pada akhirnya ternyata kerapu barong, bukan kerapu ya, ikan barong saya ini mati, Sob. Jadi dia
Jadi ikan kodok ini sebetulnya bisa dikonsumsi ya, pernah ada emang konsumsinya, dan dagingnya pun enak sob. Ada yang bilang enak, ada yang bilang tidak enak, ada yang aneh mungkin ya, karena teksturnya kayak kenyal seperti katak gitu sob. Saya belum pernah mencobanya atau mencicipinya, dan konon katanya ikan barong ini mengandung racun gitu di bagian tanduknya itu. Saya belum tahu sebetulnya, ini belum tahu secara pasti ya apakah yang dimaksud itu adalah ikan barong, toadfish, ikan kodok yang ini, atau ikan stonefish atau ikan batu gitu yang memang terkenal dengan racunnya gitu, dan menjadi salah satu ikan yang ditakuti oleh para penyelam itu. Kalau stonefish tuh saya masih agak kurang tahu ya ini mengandung racun, tapi pada intinya bahwa bagi kalian yang mungkin masih, apabila kalian belum mengetahui karakteristik seekor ikan gitu, seekor ikan lebih baik kalian jangan pegang. Kalau mau memindahkan itu cukup dengan serokan, karena dikhawatirkan itu mengandung bisa atau racun, atau kan kita tidak tahu karakteristik suatu ikan atau binatang itu seperti apa ya, dia punya kekuatan apa, dia punya senjata apa gitu. Jadi amannya sih seperti itu, dan ini saya juga tidak berani memegangnya, dan ternyata memang dikononkan, tapi masih belum tahu secara jelas apakah yang memiliki bisa di tanduknya itu ikan barong atau yang dimaksud adalah stonefish. Kalau stonefish itu sudah memang terbukti memiliki racun. Mungkin kalian bisa searching di Google lah, ikan stonefish seperti apa, ikan barong itu seperti apa. Ikan barong tuh ya kepalanya tuh mirip barongsai. Itulah kenapa mungkin dinamai ikan barong ya. Ikan kodok atau nama lainnya toadfish. Ini saya beli harganya 150.000 ya, plus ongkirnya kalau tidak salah 150.000 juga, jadi total 300.000 sob. Ikan kerapu ini kayaknya sih ini dia tangkapan alam ya, hasil mancing yang sudah dipelihara mungkin, tapi dipeliharanya kayaknya belum lama karena dia masih belum mau makan gitu, susah makan sekali, dan pada akhirnya nanti kalian bisa lihatlah di video selanjutnya, ikannya tewas karena memang dia agak stres, tidak mau makan ya sob ya. Tuh seperti itu bentuknya, memang wajahnya agak menyeramkan ya, seperti barongsai, memiliki mulut yang agak lebar sob, dan memang karakteristiknya seperti ikan kerapu ya, pasif ya, tidak aktif, mager lah, ikan paling mager sedunia gitu. Ini itulah kenapa mungkin ada yang menganggap ini ikan kerapu gitu, kerapu barong, padahal bukan ya, ini ikan barong, sebutannya barong, ikan barong aja gitu, jangan pakai kerapu barong, atau mungkin bisa disebut toadfish, ikan kodok atau ikan kodok. Tuh dia tuh mager ya, memang kurang menarik sih, cuman penasaran aja gitu karena bentuknya unik dan menyeramkan gitu ya, sehingga kayaknya kalau dikompengin tuh ada nuansa berbeda gitu, ada suasana, ada warna baru gitu di kompeng ikan predator ya. Apalagi dia ikan air asin ya, ikan saltwater. Apabila sudah di air tawar kan mungkin jarang yang memeliharanya, jadi terkesan lebih eksklusif lah, lebih bernilai, meskipun sebetulnya kayaknya ini harganya murah sih kalau hasil tangkapan. Cuman kalau udah diadaptasi benar-benar full air tawar, sudah mau makan tuh harganya mungkin bisa tinggi, jadi wajar lah ada harga murah dan ada harga tinggi gitu. Kalau harga tinggi itu pastikan bahwa kalian membelinya ikan kerapu yang sudah diadaptasi full air tawar, dipelihara dan sudah mau makan gitu. Kalau ini dugaan saya dia
masih belum mau makan sih. Kata penjualnya sih dia memang sudah mau makan, cuman saya kayaknya nggak percaya kalau dia memang mau makan. Selama 5 hari dia tidak mau makan di tempat saya. Seharusnya dia mau makan itu. Dan kalau misalkan memang sudah terbiasa dipelihara di akuarium, dia akan ketika lapar, dia mungkin secara naluri akan bergerak untuk mencari mangsa atau mencoba memakan sesuatu di dasar gitu. Bahkan sudah saya kasih udang juga gitu, udang-udangan lah, tapi tetap tidak mau dimakan ya. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Semoga informasinya bermanfaat, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sob.